Baik, langsung saja. Selamat datang kembali di seri tutorial VJS. Di video kali ini kita akan masuk ke topik yang sangat penting ya dalam pengembangan aplikasi Vue, yaitu komunikasi antar komponen atau biasanya lebih spesifiknya kita sebut sebagai props dan emit. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membuat komponen dan gimana cara mendaftarkannya, sekarang saatnya kita bahas gimana caranya komponen itu saling berinteraksi atau saling bertukar data dan memberitahu satu sama lain kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita bahas dulu kenapa perlu komunikasi antar komponen. Ketika aplikasi kita udah mulai bertumbuh dan terdiri dari beberapa atau banyak komponen, misalnya ada header, ada navbar, ada footer, ada card, form, button, input, dan lain-lain. Ya, kita perlu cara yang jelas dan terstruktur untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lain. Nah, Vue memberikan dua alat utama untuk ini. Yang pertama adalah props. Props untuk mengirim data dari komponen induk atau parent ke komponen anak atau child komponen. Terus yang kedua adalah emit. Emit adalah kebalikannya, yaitu mengirim notifikasi atau event dari komponen anak atau child komponen ke komponen induk atau parent komponennya. Sekarang coba kita bahas lebih dalam tentang props. Props atau disebut sebagai properties adalah cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Bayangkan teman-teman misalnya punya satu komponen yaitu card.view dan kita ingin mengatur judul atau deskripsi dari dan warna juga ya untuk komponen ini. Nah, kita bisa kirimkan props-nya, segala propertinya itu dari parent kirim ke child-nya. Nah, kita bisa kirimkan itu lewat props. Contohnya, kita punya sebuah komponen card.view ya. Nah, si komponen ini kita udah define props ya. Yang pertama title, terus yang kedua description. Nah, di parent-nya ketika kita manggil komponennya, kita tinggal ngirim props-nya. Misalnya title sama dengan belajar view. Nah, deskripsinya sama dengan ini adalah deskripsi card. Nah, sesuai dengan props yang diterima si child-nya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita praktek langsung. Ini adalah terakhir codingan kita, hasil belajar tentang komponen dan registrasi komponen. Sekarang coba kita bikin sebuah komponen ya. Yang pertama card, ini hapus aja dulu deh, biar nggak ganggu ya. Ini hapus ya, ini kita hapus semua. Kita punya komponen card.view. Sekarang kita bikin komponen card.view udah, sekarang kita langsung bikin kode HTML-nya. Nah, di sini saya kebetulan pakai extension, namanya itu Vue ya, Vue Vue, nah ini saya pakai ini ya, Vue official sama ini, Vue VS Code snippets. Jadi ketika saya misalnya tulis nih, Vue nih ada snippetnya nih. Ini kita pakai yang ini karena kita pakai Composition API. Perlu diingat ya kalau Composition API itu di sini ada script setup. Sekarang coba kita implementasi yang tadi ya. Yang pertama kita punya card ya, komponen card, terus isinya itu misalnya ini judul ya, H1 judul. Kita statik aja dulu. Terus deskripsinya itu ini deskripsi. Oke. Terus yang kedua, kita define dulu props-nya. Ya, kita define props, terus buka kurung, kurung kurawal. Nah, yang pertama adalah title-nya. Title, tipenya apa? String.
Terus yang kedua adalah description. Tipenya juga string. Ya. Di sini kita bisa panggil nih title-nya. Atau sebelumnya kita coba lihat di app.view dulu. Kita coba import di sini. Ini card. Nah, ini otomatis ke import ya. Kita hapus. Oke. Coba kita jalankan. npm run dev. cd view project npm run dev. Oke, kita buka di browser. Ini judul sama deskripsi. Kita gedein kayaknya. Ini aja deh. Ini hapus saja. Kita nggak pakai SSS. H1 sama dengan font size-nya 40 px. P-nya font size-nya 30 px. Oke, ini 50 deh biar lebih gede. Oke, ini judul dan ini deskripsi. Kita kan mau ngirim props ya. Ini close dulu ya. Kita kan mau ngirim props ya dari parent. Ini kan kita anggap sebagai parent komponen ya. Karena kita manggilnya di sini. Yang pertama adalah title. Title-nya adalah belajar view 3. Nah, terus description-nya deskripsi sama dengan belajar Vue.js terbaru. Ini belum ada perubahan apa-apa ya. Di sini kita perlu manggil props-nya. Kita render di sini namanya title. Terus yang kedua itu adalah description. Kita save, coba kita lihat. Nah, sudah sesuai. Jadi kalau misalnya juga di parent-nya saya copy langsung, copy 3 nih ya. Ini pasti ada 3. Ini 1, ini 2, ini harusnya ke bawah ini. Kita bungkus lah dalam div. BR aja deh biar gampang. Karena kita nggak fokus ke stylenya dulu ya. Kita fokus gimana konsepnya props. Nah ini ada 3 kan. Kalau misalnya yang kedua ini saya ubah nih, belajar React misalnya. Ini juga React. Ini Svelte. Oke. Komponennya itu, title-nya itu jadi dinamis gitu, sama description-nya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, untuk mendefinisikan props itu ada berbagai macam ya. Kalau misalnya kita lihat di bagian components, terus ada bagian props ya. Ini juga bisa ya, teman-teman pakai ini. Ini kalau option API biasanya pakai begini. Oh, ini composition API nih. Ini composition API. Terus ini kalau TypeScript. Kalau ini composition API. Ini juga TypeScript ya. Nah, kebetulan di project kita sebelumnya itu kan nggak pakai TypeScript ya. Jadi kita pakai JavaScript. Nah, kalau teman-teman yang suka pakai TypeScript, ya bisa pakai seperti ini. Nah, itu adalah tentang props. Yang perlu diingat adalah props itu bersifat read only atau cuma bisa dibaca. Artinya, kita nggak boleh ubah props secara langsung di childnya. Misalnya, ini props kan kita bisa bikin sebuah variabel ya. Kita jadiin sebuah variabel. Nah, ini const props. Ini sama aja, nggak ngaruh ya di hasilnya. Ini kita hapus aja nih satu. Yang ketiga nih. Ini hapus dulu. Ngubah secara langsung. Berarti const data. Atau enggak gini. Props dot title sama dengan test. Nah, ini nggak bisa ya. Nggak jalan. Ini kalau misalnya di kita lihat di konsolnya nih, ini
target is read only ya. Jadi props itu read only. Nah, gimana dong kalau misalnya gua mau ngubah gitu? Ya simple banget ya. Kita copy dulu ya dari parent atau copy nilainya ke data lokal. Maksudnya gimana? Misalnya kita bikin variabel baru new title sama dengan di sini teman-teman bisa pakai computed ya. Ya, computed. Nah, ini kita belum bahas ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas. Misalnya props.title tambah test. Ini sama dengan nah ini. Berarti di sini kita bisa panggil new title-nya. Ya, ini kan tambah test. Jadi intinya itu, teman-teman jangan pernah ubah props secara langsung di komponennya, ya. Mendingan ubah dari parent-nya saja gitu. Ya, tentukan title-nya apa sama deskripsinya apa gitu. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa props itu read only? Ya, itu karena view itu menganut prinsip yang namanya one way data flow atau alur data satu arah. Kalau misalnya kita lihat nih di dokumentasinya nih, harusnya ada one way data flow. Nah, ini di bagian sini, di bagian props. Nah, jadi ini nih warning props are read only. Semua props hanya mengalir dari parent ke child, nggak boleh sebaliknya. Artinya, kalau misalnya data di parent kita berubah ya di app.view atau entah di mana kita manggil komponennya gitu, maka data ini akan otomatis diperbaharui di child. Jadi si child nggak perlu ngubah-ngubah lagi datanya. Cukup si parent aja yang ngirim data atau yang ngubah data. Nah, kenapa harus satu arah gitu? Nah, itulah view itu sangat konsistennya. Kalau misalnya komponen child atau child komponen itu bisa mengubah data, misalnya title kita kasih sembarangan kan, misalnya title sama dengan apa lagi gitu, nanti akan susah dilacak ya. Kita nggak tahu parent siapa yang mengubah data ini ya. Kenapa data berubah dan kita dibagi itu ya sangat rumit ya, ya jadi lebih ribet. Ya intinya teman-teman, props itu read only. Kalau mau ngubah data ya udah dari parentnya. Mau manggil komponennya di mana, ya ubah datanya di situ. Sampai di sini harusnya teman-teman udah ada gambarannya. Props itu seperti apa? Gimana parent berkomunikasi dengan child component. Sekarang kita bahas tentang emit. Nah, apa itu emit? Emit itu adalah kebalikannya si props. Kalau props itu mengalir dari parent ke child, maka emit ini bekerja sebaliknya, dari child ke komponen. Dari child ke parentnya gitu. Nah, emit kita gunakan biasanya untuk komponen anak yang ingin memberitahu induknya bahwa ada sesuatu yang terjadi. Misalnya, tombol kita klik. Nah, kita kasih tahu tuh ke parent bahwa tombol ini diklik. Contoh, langsung kita praktek ya. Di sini kita kasih button nih. Button, klik, nah, submit. Ini aja deh, submit. Tipenya button. Terus, kita bikin emitnya. Ini kita hapus ya. Ini kita balikin lagi title. Nah, emit itu kita bisa bikin variabel const emit sama dengan define emits. Kalau props kan define props ya. Nah, kalau untuk emit tuh define emits. Terus isinya adalah, nah lihat nih, isinya itu bisa beberapa argumen ya. Kita bisa bikin dalam bentuk array. Yang pertama adalah
misalnya kita kasih aja apa, submit, submit, atau enggak on submit ya, on submit. Nah, sekarang kita bikin di sini event kliknya, ketika diklik ya, handle submit. Sekarang kita bikin function untuk handle submitnya. Const handle submit sama dengan sama dengan terus kita emit yang di emit apa, on submitnya sesuai dengan emit yang sudah kita define di sini. Ini kita bisa banyakin ya. Kalau misalnya kita banyak action, misalnya on change gitu, ya kita bisa bikin button lagi on change gitu. Nah, ini yang pertama on submit. Nah, gimana? Ini kan belum jalan ya. Kalau misalnya kita lihat nih, nggak ada apa-apa nih, ya, nggak ada apa-apa. Gimana kalau misalnya si parent itu tahu bahwa button ini disubmit, udah diklik gitu. Nah, di sini di card ini kita bisa terima eventnya apa? Eventnya itu sesuai dengan yang kita define di sini. Ini kan on submitnya, berarti di sini kita manggilnya on submit. Ya, teman-teman bebas aja bisa pakai begini ya, sama aja. Bagusnya sih seperti ini ya. Yang lebih disarankan on submit misalnya handle submit parent ya. Ini kita bikin fungsinya const handle submit parent sama dengan ya. Misalnya contoh aja kita alert deh, alert test ya. Coba kita lihat. Kenapa ini? Oh ini salah ini. On submit. Nah di sini kita perhatikan teman-teman, ini nggak boleh ada salah penulisan ya. Ini on submit, di sini juga harus on submit. Ya, kita coba. Oh, kayaknya ini harus dalam string deh, dalam kutip. Coba, nah ada kan test ya. Tes itu ya di sini. Jadi begini, ketika button ini diklik ya di child component, dia kan manggil function handle submit. Handle submit kita ya nge-emit event namanya itu on submit. Nah, si parent bisa menerima event on submit ya. Jadi namanya itu event custom kan. Event on submit terus ngapain? Nah, selanjutnya si di parentnya dia handle submit parent. Nah, di sini. Nah, disinilah terjadi. Kalau misalnya kita nih alert, jangan alert deh, console nggak sih? Console.log child, terus di sini kita console.log parent. Nah, ini pasti dua-duanya kepanggil ya. Di sini kepanggil, terus masuk ke parentnya, ini manggil function ini. Coba kita lihat. Oke dulu. Nah, child dan parent. Child, perhatikan ini card.view, parent si app.view. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, gimana dong kalau misalnya mau ngirim data? Gampang aja. Misalnya kita punya variabel const data sama dengan ref halo dari child. Kita mau ngirim ini ke parentnya gitu. Kita bisa sertakan di sini setelah emit terus eventnya apa, on submit, terus kita kirim tuh datanya. Data ini dari sini ya, dari
variabel kita. Nah, isinya itu halo dari child. Gitu. Nah, di sini kita bisa terima parameternya. Ya, di sini nggak perlu. Nah, di sini misalnya data dari child. Ini parameternya ya. Kita bisa di sini console log data dari child. Data dari child ya. Kita matiin dulu ini konsolnya. Kita konsol di parentnya. Harusnya data yang di konsol itu adalah data yang dari child yang tadi, dari si card.view tadi. Coba kita lihat hasilnya. Mana? Ref is not defined. Nah, kalau teman-teman pakai ref ya, perlu import dulu ya, ref dari view-nya. Coba kita lihat. Nah, ini submit nih data dari child. Gitu. Ini isinya. Halo dari child. Kenapa bisa begini? Karena kita nggak make dot value. Teman-teman udah tahu kan kalau ref sama reactive itu, kalau ref untuk aksesnya itu perlu dot value. Kalau reactive nggak perlu. Nah, berarti di sini kita tambahin dot value. Gitu. Coba kita lihat. Nah, ini data dari child. Sekali lagi, nah data dari child adalah halo dari child. Jadi seperti itu untuk komunikasi data antara parent komponen dan child komponen. Teman-teman harus tahu ya, mana props, mana emit. Props untuk mengirim data, kebalikannya emit adalah untuk ngirim event atau ngirim event sekaligus sama datanya. Jadi data itu mengalir dari atas ke bawah atau parent ke child lewat props. Sedangkan event itu mengalir dari bawah ke atas dari child ke parent lewat emit. Jadi dengan prinsip ini membuat aplikasi view kita jadi lebih mudah dilacak dan dipahami. Bahkan saat aplikasi sudah kompleks sekalipun ya. Jadi kesimpulannya, gunakan props saat kita mengirimkan data dari komponen induk ke komponen anak atau child component. Selanjutnya, gunakan emit saat komponen anak ingin memberitahu parent kalau ada sesuatu yang terjadi. Ya kayak yang tadi ya, ada tombolnya di submit ya. Terus yang perlu diingat adalah props itu read only. Jadi jangan pernah ubah props secara langsung di child component. Terus emit itu adalah ibaratnya event listener-nya. Sebuah event, custom event yang bisa ditangkap oleh si parent. Oke, jadi itu adalah penjelasan lengkap tentang props dan emit. Yang kalau misalnya teman-teman belum paham, teman-teman bisa baca dokumentasinya atau nonton videonya secara berulang-ulang. Konsep ini sangat penting ya, sangat penting sekali. Mau pindah ke framework manapun ya, React.js, apapun itu ya, props dan emit itu adalah hal yang penting dipahami. Semoga dengan video ini teman-teman bisa belajar ya, bisa paham apa itu props dan emit. Kedepannya kita akan coba implementasi atau belajar tentang topik-topik lain di Vue. Sampai di sini, terima kasih.